بسم الله الرحمن الرحيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun tema tausiah kita pada malam hari ini adalah urgensi pendidikan atau urgensi tarbiyah. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di dalam kitabnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan dhi'afa khafu 'alaihim wal yattaqullah wal yaqulu qawlan sadida. Hendaknya merasa khawatir dan takut orang-orang yang meninggalkan anak keturunan atau generasi yang lemah. Hendaknya mereka takut dan bertakwa kepada Allah, dan hendaknya mereka mengatakan perkataan yang lurus. Ayat ini menggambarkan secara umum agar keimanan kita menyuruh kita untuk bersikap hazar, waspada. Bila mana kita meninggalkan generasi setelah kita, generasi yang lemah. Secara umum. Secara khusus tentu lemah iman, lemah kepribadian, termasuk lemahnya apa-apa yang menjadi kekuatan umat, termasuk ekonomi. Maka hendaknya kita bertakwa kepada Allah, yaitu kembali untuk membangun generasi yang bersumber dari Allah dan Rasulnya. Dan hendaknya kita mengatakan perkataan yang lurus. Artinya adanya kesamaan perkataan dan laku, yaitu dengan pendekatan keteladanan. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, aspek internal ajaran Islam, Rasul diutus oleh Allah ke dunia ini adalah untuk mengeluarkan manusia dari kejahiliaan dan menjadikannya sebagai khairul ummah, umat yang terbaik, yaitu ummatun Islamiyah. Ini digambarkan di dalam Al-Quran. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum.
minhumul mu'minun wa aktsaruhumul fasiqun. Kamu adalah umat yang terbaik yang Allah keluarkan sebagai saksi. Karena dalam ayat yang lain dikatakan ummatan wasata, umat pertengahan, umat i'tidal, umat yang adil, sebagai wasit, sebagai saksi terhadap umat-umat yang ada. Karena kamu menyuruh yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar. Sedangkan kamu beriman kepada Allah. Seandainya ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani beriman, tentu itu baik bagi mereka. Di antara mereka ada yang beriman, masuk Islam, tapi kebanyakan mereka adalah orang-orang fasik. Maka mereka disebut dalam surah Al-Fatihah ghairul maghdubi alaihim waladdallin. Kaum al-maghdu alaihim, yang Allah murka kepada mereka, Yahudi. Dan ummatun dhallah, umat yang sesat, yaitu Nasrani. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, untuk melaksanakan tugas ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan sebuah metode pendidikan atau disebut dengan at-tarbiyah, yang bermula dari tilawah, kemudian tazkiyah, setelah itu ta'limul kitab, termasuk al-hikmah. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dialah Allah yang telah mengutus rasulnya, yaitu seorang rasul yang sifatnya ummi. Misi asasi Rasul Ummi Khatimul Anbiya wal Mursalin ini adalah yang pertama, mengajarkan kepada manusia dengan ayat-ayat Allah, membacakan kepada manusia ayat-ayat Tuhannya, Al-Quranul Karim. Yang kedua, mensucikan hati mereka dari syirik atau jiwa mereka. Misi selanjutnya adalah mengajarkan kitab Allah dan hikmah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang muallim. Dalam hadis sahih dikatakan, innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus sebagai guru, sebagai pendidik. Ini dijelaskan di dalam surat 2 ayat 151 dan surat 62 ayat 2. Kemudian yang perlu kita pahami ketika kita bicara tentang pentingnya pendidikan ini, ditinjau dari aspek individual. Tadi bila mana kita tinjau dari aspek internal ajaran Islam. Tinjauan aspek individual, bahwa hakikat setiap jiwa manusia
membutuhkan pembinaan. Di mana realitas umat dewasa ini yang terserang apa yang disebut dengan virus WSI, virus buih. Jadi ketika kita jauh daripada konsep yang diajarkan oleh Rasulullah dalam pendidikan, maka terjadi umat yang lemah. Ini digambarkan dalam hadis bahwa umat ini dikepung oleh kekuatan besar yang sangat lapar, rakus. Sementara umat yang banyak ini bagikan makanan di atas meja makan. Mereka mencabik-cabik mereka, membagi-bagi, dan menghina mereka sesukanya. Para sahabat bertanya, apakah kondisi kami dikarenakan sedikit jumlahnya ya Rasulullah? Beliau menjawab, bal antum katsir. Kalian banyak. Tapi kalian bagaikan wusa, kawusa esail. Tapi kalian bagaikan buih di air bah, tak bersatu, tercerai-berai, lemah dan sebagainya. Kemudian kalau ditinjau dari segi bahasa atau lughatan, bahwa tarbiyah itu berasal dari kata-kata robba yarbu, yang maknanya tumbuh berkembang. Dan rabbiya yarba, maknanya tumbuh secara alami. Dan robba ya rabbu, maknanya memperbaiki dan meningkatkan. Ini ditinjau dari sisi bahasa. Jadi tarbiyah itu tidak ada dengan pola serba instan, tidak. Karena dari sisi bahasa saja sudah menunjukkan tumbuh secara alami, sesuai dengan pertumbuhan jiwa dan umur anak atau manusia itu. Kemudian ditinjau dari sisi istilah atau definisinya, pakar pendidikan umat ini bisa disimpulkan sebagai berikut, bahwa pendidikan atau tarbiyah itu memperbaiki sesuatu, menjaga serta memeliharanya. Ini diantara pengertian tarbiyah. Pengertian secara ideal dalam berinteraksi dengan fitrah manusia, baik secara langsung atau dengan kata-kata, ataupun secara tidak langsung, yaitu dengan keteladanan. Untuk memproses perubahan dalam diri manusia menuju kondisi yang lebih baik. Jadi di sini mencapai khairul ummah itu bertahap. Ada fase-fasenya. Tarbiyah Islamiyah berarti proses mempersiapkan orang dengan persiapan yang menyentuh seluruh aspek kehidupan, meliputi jasmani, rohani, dan akal pikiran. Jadi kalau kita sebut kuntum khaira ummah atau mewujudkan khairiyatul ummah, maka hasil pendidikan yang ingin kita capai adalah ihsanul qalbi atau ihsan qalbunya, ihsanul fikri, ihsan pikirannya. Kemudian
ihsanul amali. Ihsan di dalam amal perbuatannya. Ini yang diinginkan dari hasil pendidikan dalam Islam. Itu juga lah yang disebut pada ayat yang kita baca itu, bagaimana hati peserta didik itu. Peserta didik ini termasuk gurunya, termasuk anak didiknya. Itu disebut peserta didik dengan segala levelnya, yaitu peserta didik yang baik hatinya. Hati yang baik, hati yang dipenuhi oleh keimanan, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang Yahudi dan Nasrani, mereka bukan tidak pandai dalam soal dunia. Dari sisi politik, ekonomi, ya, dan memproduksi dan sebagainya. Mereka mungkin mengalahkan kita hari ini. Tapi kenapa Allah tidak terima hasil didikan mereka? Karena mereka itu fasik. Imannya tidak benar. Sedangkan hasil pendidikan dalam Islam bukan sukses secara jangka pendek duniawi, tetapi bagaimana peserta didik itu sampai ke mardotillah dan surganya. Jadi target pendidikan dalam Islam itu baik di dunia, baik di akhirat. Inilah yang menjadi tuntutan setiap peserta didik dalam pandangan Islam. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ihsan di dalam pikiran. Akalnya itu cerdas, yang bisa mentadaburi ayat-ayat Allah untuk kebaikan dunia dan akhirat mereka. Karena la dina liman la aqlalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Pilihan akal yang cerdas jauh lebih baik daripada akhlak yang mulia tanpa akal. Orang yang berakhlak mulia tapi tidak ada akal, itu mudah diselewengkan. Tapi akal yang cerdas mampu membaca ayat-ayat Allah sehingga berakhlak mulia, lebih luas dan lebih besar. Inilah pilihan cerdas. Dari sisi pendekatan keilmuan, akal sangat penting. Tapi banyak orang menggunakan akal tapi hatinya tidak baik. Akhirnya apa yang terjadi? Orang cerdas tapi culas. Cerdas secara IQ, tumpul secara kejiwaan. Menjadi manusia rakus, licik. Tapi orang yang hatinya baik, tidak berilmu, itu mudah ditipu oleh orang-orang jahat. Dengan kebaikannya dan kesolehannya. Kedua-duanya harus soleh secara hati, soleh secara akal. Maka Rasulullah menjadikan dua-duanya itu seiring sejalan. Yang ketiga, yang dimaksud ihsan secara amal, secara jasad, seseorang itu harus mempunyai keterampilan hidup. Hari ini membuktikan orang yang tidak mempunyai life skill, keterampilan hidup, tidak mempunyai kapasitas dalam keahlian tertentu, dia tidak mempunyai lapangan kehidupan sama sekali. Betapa banyak sarjana kita hari ini mendapatkan syahadah, ijazah, ya, tetapi mereka tidak mampu membuat lapangan kehidupan. Dia tidak bisa berkarya.
tidak bisa memproduksi. Yang lahir adalah sifat ya, apa? Membutuhkan orang lain. Konsumtif. Tidak produktif. Kita tengoklah anak-anak orang kafir seperti Jepang itu. Kita membeli handphone mahal-mahal. Tapi di Jepang itu mainan anak-anak. Karya anak-anak biasa. Mereka membuat laptop. Tapi kita beli mahal-mahal di sini. Ini karya-karyanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi isyarat kepada Rasulnya melalui hadis qudsi, kalau Allah menginginkan kebaikan suatu bangsa itu baik, diilhamnya berkarya. Diilhamkannya ya, berproduksi. Dan sedikitnya debat. Tapi bila mana Allah ingin menghancurkan suatu kaum, diperbanyak debat kusir. Dan tidak ada kerja nyata. Itu ciri-cirinya. Oleh sebab itu, untuk kita bisa masing-masing berkontribusi, kita harus mempunyai ihsan dalam amal. Kalau tidak, kita akan menjadi peserta didik yang melahirkan mereka-mereka yang dalam hidupnya penuh konsumtif. Ini akan berbahaya. Sekaya apapun kekayaan alam kita ini, kita tidak akan bisa berbuat apa-apa dengan kekayaan itu. Karena kita lemah. Tidak bisa bekerja. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, secara ringkas bahwa pendidikan Islam atau apa yang disebut dengan tarbiyah Islamiyah itu adalah proses menyiapkan manusia yang soleh. Ya. yakni agar tercipta suatu keseimbangan dalam potensi. Keseimbangan dalam potensi. Ya. Keseimbangan dalam tujuan. Keseimbangan dalam ucapan. Dan keseimbangan tindakannya secara keseluruhan. Apa yang disebut dengan potensi tawazun. Tidak tatarruf. Tidak wulu. Berlebih-lebihan dalam satu sisi dan meninggalkan sisi yang lain. Inilah yang disebut ya ayyuhallazina amanu udkhulu fisilmi kafah. Dalam memandang ajaran Islam itu secara utuh dan menyeluruh yang penuh keseimbangan. Inilah umatan wasatah itu. Baik dunianya, baik akhiratnya. Dalam diri mereka sendiri mempunyai keseimbangan. Maka Rasulullah menegur sahabat yang menyatakan lebih baik dari Rasul disebabkan karena mereka tidak tidur-tidur karena tahajud. Mereka tidak berbuka karena berpuasa. Ada di antara mereka tidak menikah perempuan dengan alasan beribadah. Rasulullah memperingatkan mereka bukan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dalam diri kita ini mempunyai hak atas diri kita. Semuanya harus kita tunaikan. Mata kita perlu tidur. Raga kita perlu makan. Ya. Istri-istri kita mempunyai hak atas diri kita. Inilah yang harus dipahami baik-baik oleh peserta didik. Terutama mereka yang mengambil kebijakan. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah.
Adapun tujuan umum pembentukan manusia yang hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan memakmurkan bumi hanya dengan aturan-aturan Allah, baik berupa wahyu ataupun sunatullah. Sehingga lahir suasana kehidupan yang islami di muka bumi ini. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Karena kehadiran kita di dunia ini misinya dua. Sebagai manusia, pertama menjadi hamba lillah dalam ubudiyah. Yang kedua, memimpin kehidupan dunia ini dengan aturan Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang harus kita didik generasi ini. Sebagai pemimpin. Sekali lagi, sebagai pemimpin. Di sekolah-sekolah kita itu harus dididik anak-anak kita sebagai pemimpin dunia. Ilmu kepemimpinan. Karena ini adalah misi kita yang dibebankan Allah kepada kita. Adapun tujuan khusus dari tarbiyah Islamiyah atau pendidikan Islam itu, yang pertama terbentuknya tasawur atau persepsi Islami yang jelas. Ini tugas asasi. Seorang guru itu menjelaskan Islam itu secara benar. Secara baik. Kesalahan kita sebagai umat, kenapa umat kita seperti ini? Kemungkinan pendidikan yang kita terima itu sumbing, tidak utuh, dan tidak menyeluruh. Sehingga kita menjadi umat yang termarginalkan oleh kaum-kaum yang lain. Yang kedua, membentuk syakhsiat Islamiyah, yaitu pribadi yang Islami. Bagaimana mereka bisa memahami Tuhannya sebagai Rabb dengan baik? Bagaimana mereka mengenal Islam sebagai agamanya dengan baik? Bagaimana mereka mengenal Al-Quran sebagai kitabnya dari Allah? Bagaimana mereka mengenal Rasulnya sebagai Nabi dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Bagaimana mereka mengenal dirinya? Sejauh mana dia mengerti potensi dirinya sebagai manusia? Dan bagaimana mereka mengenal musuhnya? Ini harus. Pendidikan harus tertanam hal-hal ini. Seorang mukmin harus mengerti siapa musuhnya. Dari syaitanul jinni wal insi. Maka sikap al-hazar itu wajib hukumnya. Berhati-hati terhadap musuh itu hukumnya wajib. Dan mereka harus tahu. Kita mendengar hari ini pendidikan barat berkarakter. Bagaimana tinjauan Islam kalau bicara tentang karakter? Peserta didik itu mengerti nggak dia sebagai Muslim, karakter seperti apa yang harus melekat pada peserta didik? Sekali lagi, kalau peserta didik saya katakan guru dan murid dan pelaksana pendidikan. Bukan tertuju kepada anak didik, tetapi guru didik. Pelaksana didik, pendidikan itu sendiri. Lembaganya, orangnya, lingkungannya, nilainya, tujuannya, sarana-sarananya, itu mencakup semuanya. Jangan sampai nanti sebagai guru, kan saya bukan guru agama, saya guru fisika. Tidak ada. Kata-kata seperti ini tidak boleh. Siapapun, apapun materi pelajarannya, setiap peserta didik itu harus mempunyai karakter sebagai berikut.
Yang pertama, setiap peserta didik itu pastikan mempunyai akidah yang salimah. Akidahnya itu lurus, benar. Tidak mengandung khurafat, takhayul, syirik, dan sebagainya. Jadi, salimul aqidah. Yang kedua, setiap peserta didik memiliki ibadah yang benar. Sahihul ibadah. Jadi kalau murid-murid kita disuruh sholat berjamaah di sekolah, maka guru pertama kali hadir di sana. Pelaksana pendidikan itu yang harus turun bersama. Kalau anak didik disuruh berpuasa Senin Kamis, maka guru-gurunya yang paling tampil di depan dan termasuk pelaksana pendidikan itu. Jangan sampai anak murid kita berpuasa, gurunya bahkan berokok. Aneh. Paradoks. Banyak alasan bagi anak untuk tidak berpuasa. Guru kita saja tidak berpuasa. Kemudian karakter yang ketiga adalah akhlak yang kokoh. Matinul khuluq. Maka guru harus menjadi teladan. Orang tua harus menjadi teladan. Inilah Rasulullah, guru yang agung itu. Kemudian yang keempat, intelek dalam berpikir. Memiliki musaqaful fikr. Di samping cerdas, wawasannya luas. Jadi kalau murid kita membaca dalam satu hari 8 jam, maka guru hendaknya membaca dikali 3. Kalau murid kita membaca 5 jam, maka guru kita itu membaca 15 jam. Jangan sampai murid lebih dahulu membaca, sedangkan gurunya tidak membaca. Apa yang akan diajarkan? Maka banyak guru pemarah. Kenapa? Pertanyaan muridnya aneh-aneh. Karena ilmunya sudah bertanya kepada Mbah Google. Sedangkan gurunya nggak bisa memanfaatkan IT. Muridnya sudah keliling dunia dalam 1 detik, 1 menit. Gurunya belok-belok saja. Ini problem. Tak bisa. Ya. Karakter selanjutnya, kekuatan jasmani. Qawiyul jism. Generasi yang kuat. Tidak sakit-sakitan. Karena seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah dari mukmin yang lemah. Meskipun pada keduanya kebaikan. Sebab mukmin yang kuat itu lebih banyak dapat memikul kewajiban agama ini daripada mukmin yang lemah. Ya. Selanjutnya pandai menjaga waktu. Maknanya munazzam fil waqti. Mempunyai manajemen waktu yang baik. Tidak menyia-nyiakan waktu. Karena likulli daqiqah saman. Setiap detik itu ada nilainya. Gitu. Orang yang pandai menjaga waktu itu orang yang tidak nganggur. Gitu. Itu harisun ala waktihi. Karakter selanjutnya berjuang melawan hawa nafsu, yaitu karakter mujahadatun nafsi. Generasi yang dididik yang bisa menata hawa nafsunya. Ini adalah ujian.
Kemudian teratur dalam seluruh urusannya. Ya. Yang mampu memanage urusannya dengan baik. Termasuk generasi memiliki kemampuan usaha sendiri. Qadirun ala kasbi. Jadi sekaya apapun kita, sebaiknya kita mempunyai badan usaha. Maka salah satu motivator, ya, salah seorang motivator ketika seorang bertanya, bagaimana saya mendidik anak saya? Beliau menyatakan, didiklah anak kalian dengan Al-Quran. Niscaya Allah menyayanginya di langit. Kemudian ajarkan mereka berilmu berdagang. Niscaya manusia di bumi menyayanginya. Yang ketiga, ajarkan keterampilan hidup. Sehingga dia tidak menjadi budak. Kalau ada uang, sekolahkanlah dia. Nomor 4, disekolahkan. Pada prinsipnya pendidikan itu ada di mana-mana. Ilmu dagang. Rasulullah itu pedagang loh. 9 dari 10 pintu rezeki itu dari dagang. 9 dari 10 yang diberi kabar gembira masuk surga daripada sahabat itu pedagang. 4 imam mazhab. Ya, dalam Islam itu semuanya pedagang. Nah, Rasul kita itu berdagang, itu sunnah. Maka suatu negeri, bila mana dikatakan negeri itu mandiri, minimal pedagangnya itu atau entrepreneurnya itu mencapai 2% dalam sebuah negara. Kalau di Indonesia ini, jiwa entrepreneur itu 0,6%. Maka kita ini bangsa konsumtif. Singapura itu kecil, tidak punya apa-apa. Tapi kekuatan masyarakat dalam entrepreneurship-nya, ya, wirausahawannya, itu 8%. Walaupun mereka itu tidak punya sawit, sawitnya sama kita. Karetnya sama kita. Uang sawit dan karetnya punya Singapura. Apa yang ada di Mekah? Tapi Rasulullah bisa memakmurkannya. Maka didik anak-anak kita untuk memiliki keterampilan hidup itu. Terutama ilmu berdagang. Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah, hal lain bahwa tarbiyah Islamiyah adalah suatu merupakan kebutuhan manusia membentuk generasi yang Islami adalah kewajiban agama. Jadi mendidik generasi ini adalah kewajiban agama seperti yang ayat yang telah saya bacakan tadi. Pendidikan ini tidak hanya tergantung pada sekolah. Walaupun sekolah itu atau lembaga pendidikan itu satu di antara sarana tarbiyah. Madrasah pertama manusia itu adalah rumah. Seorang ibu adalah guru pertama manusia. Jadi kalau kita persiapkan perempuan menjadi ibu yang baik, maka sesungguhnya kita sedang mempersiapkan generasi yang baik. Bila mana perempuan kita abaikan pendidikannya, siap-siaplah negeri itu akan hancur. Inilah madrasatul ula. Ayah dan ibu dan keluarga merupakan lembaga pendidikan utama dan pertama manusia. Yang kedua,
adalah sekolah. Sebagaimana yang kita ketahui, ada pesantren, ada sekolah yang pulang ke rumah. Meskipun juga ada full day school hari ini, sekolah 1 hari dengan sistem terpadu. Ya. Itu berbeda-beda. Kalau pesantren 24 jam di pondok. Dan harus terisi 24 jam itu. Nah, kemudian masyarakat. Nah, masyarakat ini juga merupakan sarana pendidikan dalam Islam. Oleh sebab itu, tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Inilah yang disebut dengan ayat yang saya bacakan, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Ini sasaran dari pendidikan itu. Mudah-mudahan dengan waktu yang singkat ini secara umum kita bisa memahami sebaik-baiknya apa yang menjadi urgensi pendidikan dalam Islam. Wallahu a'lam bishawab, wal afu minkum. Karena terbatas waktu dan sudah masuk azan, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.